Gak cuma tentara dengan dua fungsinya, hantu perempuan di Indonesia juga punya dua fungsi. Berawal dari kesuksesan genre film horor pada tahun 1970, genre horor kembali lagi naik daun di Indonesia pada tahun 2017 dengan Danur sebagai penjajahnya. Salah satu fenomena yang mewarnai dari perkembangan film horor di Indonesia adalah perebutan gelar Ratu Horor Indonesia yang diramaikan oleh dua perempuan, yakni Dewi Persik dan Julia Perez. Pada rentang tahun 2006 hingga 2007, Julia Perez dan Dewi Persik sama-sama memulai karir pada bidang ini, dan keduanya menjadi ikon dalam film horor di Indonesia karena tidak hanya menjual peran sebagai aktris, melainkan juga sebagai bentuk objektivitas seksual perempuan di mata laki-laki. Udah dari lama kalau perempuan itu dijadikan objek seksual atau hal-hal yang berbau seksisme melalui tubuhnya. Beberapa film horor yang kuamati dan beberapa jurnal juga membuktikan kalau perempuan, lebih tepatnya tubuh perempuan ini diekspos luas dan dijadikan daya tarik untuk pasar film horor gitu. Dan ada juga artikel yang nyebutin kalau proses syuting ketika menyorot hantu perempuan itu dilakukan secara close up dan menggunakan frontal angle. Selalu ada sisi erotisme yang ditujukan ke perempuan sebagai objek seksual. Dan ini berkaitan dengan konsep dari male gaze yang diperkenalkan oleh Laura Mulvey, di mana male gaze dalam film itu merujuk pada cara pandang laki-laki yang dominan dalam proses produksi dan penyajian visual, di mana perempuan ini selalu dijadikan objek pandangan erotis bagi penonton laki-laki. Kenapa siklusnya selalu sensual kemudian dikutuk? Hal ini tuh bukan suatu kebetulan. Ini adalah bentuk dari apa yang disebut oleh Barbara Creed sebagai the monstrous feminine. Film horor ini tidak menampilkan monster laki-laki saja, tetapi perempuan. Justru karena mereka adalah perempuan. Nah, perempuan yang terlalu sensual, terlalu bebas, terlalu berkuasa, ini dianggap mengganggu tatanan sosial, kemudian dimanifestasi menjadi sesuatu yang menakutkan. Dalam Arwah Goyang Karawang, tubuh Lilis ini ditampilkan sebagai objek sensual, lalu Lilis baru punya kekuatan ketika menjadi objek tragis, yang dimana merupakan jadi arwah dendam. Ketakutan ini dijual, tubuh perempuan dikomodifikasi, dipasarkan, dan dikonsumsi. Ketakutan dikemas sebagai hiburan. Dalam film Arwah Goyang Karawang, Lilis digambarkan meninggal secara tragis dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang yang masih hidup. Nah, tapi sebenarnya Lilis ini tuh nggak benar-benar punya kekuatan. Dia punya kekuatan untuk membunuh karena dia punya dasar balas dendam saja. Dibuktikan ketika dia masih hidup, dia nggak punya power apapun. Tapi ketika dia sudah meninggal dan dia punya unsur balas dendam, akhirnya kekuatan itulah muncul. Jadi bisa dibilang sebenarnya Lilis ini itu hanya punya kekuatan tapi nggak punya kebebasan. Seringkali ketika tokoh perempuan memiliki kekuatan besar, film akan mengakhiri ceritanya dengan kematian, eksorsisme, atau penghilangan perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kekuatan perempuan hanya bisa ditoleransi dalam batas waktu dan ruang tertentu. Artinya, perempuan akan dihapuskan agar tatanan kembali normal. Perempuan yang terlalu kuat tetap dianggap sebagai ancaman. Secara tidak langsung, film ini merefleksikan bagaimana perempuan yang kuat, berdaya, atau tidak sesuai norma seringkali dianggap berbahaya. Maka dari itu, meskipun film ini menampilkan perempuan sebagai pusat ceritanya, pada akhirnya ia justru tidak diberikan kekuatan yang utuh, melainkan kekuatan yang dikaburkan, dikontrol, lalu dihapuskan. Jadi, siklusnya masih sama. Tubuh perempuan difetishisasi, perlawanan dan kesengsaraannya pun dijual menjadi atraksi horor kepada mereka yang setia menonton bioskop tanah air. Konsep ini pun masih ada hingga saat ini. Coba lihat, Perempuan Tanah Jahanam, Sumala, Rongeng Kematian. Korbannya siapa lagi kalau enggak perempuan? Maka dari itu, mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya industri film horor memberikan perubahan kepada jalan cerita di film horor. Karena lagi dan lagi, siapa lagi yang akan menjadi korbannya kalau tidak perempuan?